Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Anissa, calon guru penggerak angkatan 7, bekerja di SMA Negeri 2 Sibolga. Pada kali ini saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi Modul 14 Budaya Positif Demonstrasi Kontekstual. Pengajar praktek saya Bapak Juliber Simanjuntak dan fasilitator saya Ibu Nurul Mahbubah. Bagaimana penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Sibolga? Untuk ini sedikit informasi mengenai segitiga restitusi. Kita sudah ketahui bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. 3 tahapan segitiga restitusi yang kita lakukan adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang dilakukan pada langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas? Sebagai guru kita memahami prinsip dasar kebutuhan manusia, khususnya murid kita. Yang kedua, merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas anak itu sendiri. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang perlu kita lakukan pada tahapan ini adalah teori kontrol. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang kedua, memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang perlu kita lakukan di menanyakan keyakinan, yang pertama, menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan murid menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ada 2 kasus yang akan saya paparkan dan yang saya terapkan di sekolah SMA Negeri 2 Sibolga. Kasus pertama, Nilam adalah siswi kelas 10-3 SMA Negeri 2 Sibolga. Dia mengalami kehilangan pulpen dan dia marah-marah terhadap teman-temannya dan tidak bisa mengontrol emosinya. Maka mari kita saksikan bagaimana penerapan restitusi yang saya lakukan. Kok nggak ada? Coba lihat tas kamu. Kamu lihat pulpen aku nggak? Kok nggak lihat sih semuanya? Kok aku nggak suka kamu diginiin kelas semuanya ya? Kok nggak pulpen aku semuanya? Coba kamu pulpen aku. Ini bukan saya. Kok kalian semua nggak ada yang ngaku sih? Siapa yang ambil pulpen aku? Siapa yang ambil pulpen aku? Aku nggak terima kamu gini semuanya. Selamat pagi. Kenapa ini? Ini bu, pulpen aku hilang ibu. Tenang dulu ya, tenang dulu. Ini kenapa jadi tasnya berantakan seperti ini? Ya nggak terima ya ibu, aku udah buka semua tasnya tapi nggak ada yang ngaku. Iya, duduk dulu ya, duduk dulu, tenang dulu ya. Nanti kita selesaikan ya. Begini, Ibu boleh tahu nggak gimana cerita Nilam yang Nilam alami tadi di kelas? Jadi gini bu, pulpen hilang dicuri teman-teman. Oh, dicuri teman-teman. Dari mana Nilam tahu kalau pulpen Nilam itu dicuri teman? Tadi pulpen hilang udah semuanya bu, terus hilang keluar bentar. Pas hilang balik lagi, temennya kayak hilang bu. Iya ya, wajar lah berarti ya kalau misalnya Nilam itu marah tadi ya, marah karena pulpen Nilam ternyata hilang gitu ya, ternyata dicuri teman-teman gitu. Apa yang Nilam lakukan setelah Nilam tahu bahwa pulpen Nilam itu hilang? Ya Nilam mulai mencari bu, di tas Nilam secara baik-baik, terus Nilam nggak nampak. Lalu Nilam tanya sama teman-teman, tapi terus Nilam teman-teman nggak ada bu yang ngaku pulpen Nilam di mana. Ya Nilam mulai marah lah bu, Nilam mulai mencakar tas mereka, bahkan Nilam lemparkan tas mereka tadi bu. Oh begitu ya. Iya ya, itu wajar lah ya kalau misalnya ada barang kita yang hilang, ya kan?
Kita udah tanya bagus-bagus ke teman, ternyata mereka tidak ada yang mau mengaku. Dan jelas-jelas tadi Nilam taruh di atas meja ya, gitu ya. Itu hal yang wajar-wajar saja Nilam. Semua orang pasti pernah melakukan hal demikian. Mungkin kalau ibu pun di posisi Nilam gitu ya, ada barang ibu yang hilang, ibu udah nanya sama teman-teman ibu atau orang yang ada di sekitar situ, nggak ada yang mau jawab, mungkin ibu juga marah gitu ya, sama seperti Nilam. Sekarang ibu mau tahu nih, tadi kan udah marah nih, pulpennya udah hilang gitu ya kan, apakah ada tindakan Nilam yang tadi yang di dalam kelas itu yang nggak sesuai dengan prinsip keyakinan Nilam? Oh ada ya. Jadi menurut Nilam ada tidak prinsip keyakinan pada diri Nilam yang nggak sesuai dengan tindakan Nilam yang Nilam lakukan tadi di dalam kelas? Ada lah Bu. Apa itu Nilam? Ya Nilam marah-marah dan mulai lepas kontrol Bu. Oh iya, seperti itu ya. Menurut Nilam dan sepengetahuan Nilam, sebenarnya apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu yang tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan di dalam kelas tadi? Yang pertama Bu, sebagai dalam kelas itu harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan Bersama gitu ya? Iya. Apalagi Nilam? dan jujur, saling menghargai. Ada lagi? Dan Nilam udah marah-marah gitu sama itu. Lepas kontrol gitu ya. Jadi dari kejadian ini kan Nilam udah tahu bahwa Nilam itu sudah lepas kontrol dan tidak sabar gitu ya. Menurut Nilam, apa sih solusi terbaik untuk kejadian yang Nilam alami ini? Ya Nilam marah-marah lagi. Nggak marah-marah lagi, harus lebih sabar lagi gitu ya. Kemudian apa lagi Nilam? Dan Pulpen Nilam gimana? ya Nilam harap Nilam dikembalikan. Oh, pulpen Nilam dikembalikan. Kemudian kedepannya bagaimana? Apakah kalau hanya pulpen Nilam aja yang hilang, Nilam nggak marah-marah lagi gitu? Atau kayak mana? Ya, Bagusnya kayak mana? ya kalau nggak pulpen Nilam ada kehilangan ataupun yang lain-lainnya Nilam menanyakan secara baik dan tidak menggunakan emosi. Jadi saya tidak Menahan diri ya. Oh, seperti itu ya Nilam ya. Ya memang seharusnya keyakinan kelas yang harus dikerjakan bersama harus saling menghormati ya Nilam ya. Harus saling jujur seperti itu ya. Kemudian kalau kira-kira seperti tadi tuh kan nggak ada yang mau mengaku, tidak ada yang mau jujur. Jadi Nilam udah periksa nih semua tas-tasnya, tapi teman-teman nggak ada yang ngaku juga. Kedepannya Nilam maunya seperti apa biar solusinya atau masalahnya bisa diselesaikan? Maunya kan Bu, setiap Nilam kayak kehilangan barang terus Nilam menanya, ya Nilam harap kawan-kawan bisa jujur dalam Nilam cari itu Bu. Oh seperti itu ya. Berarti kedepannya itu Nilam menginginkan itu agar saling menghormati lah di dalam kelas ya, saling jujur, menjaga keamanan dan kenyamanan, dan lebih bisa mengontrol diri ya, nggak pakai emosi. Atau bisa juga disampaikan ke Bapak Ibu guru ya Nilam ya. Cocok nggak itu menurut Nilam? Oh seperti itu ya. Oke, terima kasih Nilam udah mau jujur sama Ibu. Nilam juga sudah tenang. Jadi Nilam juga udah dapat nih besok-besok kalau misalnya ada barang yang hilang, harus lebih banyak sabar, mengontrol diri, dan harus diselesaikan ya. Kalau bisa ya perlu kerjasama dengan guru mata pelajaran Bapak atau Ibu guru ya. Terima kasih ya Nilam. Ya, jadi Nilam boleh kembali ke kelas. Nanti kita akan proses siapa yang mengambil pulpen Nilam, dan mudah-mudahan pulpen Nilam segera ketemu dan tidak marah-marah lagi. Oke? Oke. Silakan masuk ke kelas dan belajar kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Saribulu, kelas 10-3 SMA Negeri 2 Sibolga. Saya akan menyampaikan umpan balik dari analisis kasus yang kami lakukan tadi. Pendekatan restitusi yang dilakukan Ibu Anissa membuat saya merasa tenang dan hak-hak saya terpenuhi, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah yang saya cari sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kok bisa
Kasus kedua, Pebi, siswi kelas 12 IPA 1, SMA Negeri 2 Sibolga, tidak masuk saat jam pelajaran matematika yang dibawakan oleh Ibu Anissa les ketiga. Pebi pulang tanpa meminta izin ke Ibu Anissa ataupun guru piket, sehingga Ibu Anissa kecarian dan Pebi ketinggalan pelajaran matematika. Maka penerapan restitusi yang saya lakukan adalah Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanya nih, ada nggak teman-teman kalian yang nggak masuk? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Oh, kayaknya nggak ada ya. Itu oke, Ibu absensi dulu ya. Arif, Hadir, Bu. sehat ya Arif? Ya, Bu. Sehat ya. Evita, hadir Bu. Sehat ya Evita? Jualan sehat Bu. Oke. Pebi Damayanti Lubis. Kemana sih Pebi? Ada yang tahu Pebi kemana? Tahu, Bu. Tadi les pertama dia masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk. Les kedua dia masuk. Masuk. Jadi les ketiga dia nggak ada lagi. Kalian nggak tahu dia kemana? Lukman sebagai ketua kelas dia ada permisi sama Lukman? Nggak ada, Bu. Tadi langsung pergi dia. Berarti Lukman tahu dong dia kemana? Tapi dia nggak izin, Bu. Oh seperti itu ya. Hot Maria? Lukman? Hadir, Bu. Oke, nanti kalau dia hadir di les keempat, tolong bantu ibu biar dia menjumpai ibu. Kalau memang tidak datang lagi sampai les terakhir, tolong sampaikan ibu panggil, ibu tunggu di ruangan ibu besok pagi. Pagi Bu. Selamat pagi Peggy. Mari sini. Silakan duduk Peggy. Apa kabar Peggy? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Peggy tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu ya Peggy ya. Gini, kemarin kan ibu masuk ke kelasnya Peggy, les ketiga. Jadi waktu absensi, ternyata Peggy nggak ada di dalam kelas. Ibu boleh tahu Peggy kemana? Oh iya Ibu, kemarin saya pulang Bu ke rumah. Oh pulang ya, gitu ya. Pada saat jam pelajaran Peggy pulang ya, les ketiga Peggy pulang gitu. Menurut Peggy, tindakan yang Peggy lakukan itu sudah benar atau enggak? Tidak benar Bu. Kenapa nggak benar Peggy? Karena saya pulang tanpa izin sama ibu dan guru piket. Oh gitu ya Feby. Itu hal yang wajar ya Feby. Setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu hal yang nggak benar gitu atau sesuatu hal yang nggak salah. Bahkan ibu saja sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ibu yakin Feby pulang pada saat jam pelajaran itu pasti punya alasan dan tujuan. Kalau boleh tahu, apa alasan Feby pulang pada les ketiga tanpa meminta izin ke ibu atau guru piket? Jadi Bu, gini ceritanya. Iya. Pas les pertama itu Ibu masih biasa-biasa aja lagi Bu. Terus pas udah masuk les ketiga pas jam pelajaran Ibu, tiba-tiba perut saya sakit Bu, mules gara-gara gak sempat sarapan Ibu di rumah. Oh, Feby nggak sempat sarapan. Iya Bu. Jadi Feby pulang aja gitu. Iya Bu. Oh, alasan Feby tidak meminta izin ke ibu atau ke guru piket apa Feby? Takutnya Ibu gak dikasih keluar Ibu, nanti dikira acting gitu. Oh, seperti itu ya. Oke. Menurut Feby Feby udah pulang kan melakukan suatu tindakan itu, pulang pada jam pelajaran. Ada nggak yang nggak sesuai dengan prinsip keyakinan Feby? Ada Ibu. Apa itu Feby? Yang pertama Ibu, jadi Feby seolah-olah nggak menghargai Ibu sebagai guru dan tidak bertanggung jawab kepada diri Feby sendiri karena tidak sarapan dari rumah Bu. Oh, gitu ya Feby ya. Menurut Feby atau sepengetahuan Feby lah, apa rupanya keyakinan di dalam kelas kita atau di sekolah kita yang seharusnya Feby laksanakan yang sesuai dengan masalah yang Feby alami kemarin? Seharusnya Ibu kalau ada apa-apa masalah minta izin dulu atau kayak mau pulang itu Ibu harus minta izin dulu sama Ibu terus ke meja piket. Terus harusnya dari rumah
Saya harus sarapan dulu biar nggak ketinggalan pelajaran gitu. Oh, seperti itu ya Febi ya. Iya. Oke, jadi kan ini udah terjadi nih Febi. Menurut Febi, gimana solusinya? Atau gimana cara mengatasi masalah yang sudah terjadi gitu? Apa pendapat Febi? Apa kira-kira solusi yang Febi tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Ibu, seharusnya saya itu minta maaf sama Ibu. Ibu minta maaf sebelumnya ya, Bu. Oh iya, oke Ibu maafkan ya Febi. Terus yang kedua, seharusnya saya harus sarapan dulu dari rumah supaya tidak mengganggu pelajaran waktu di sekolah. Jadi pelajaran apapun nggak terganggu ya, biar jangan sakit perut ya Febi. Iya. Terus Apalagi nak? yang ketiga, kalau mau izin entah sarapan di kantin, kalau Mhm. pulang harus izin dulu sama guru piket atau sekretaris dan ketua Ibu. Iya. Berarti ke semua guru yang masuk ya, siapapun itu, bukan hanya Ibu saja ya Febi ya? Iya, Bu. Oh iya. Apalagi ada lagi Febi? Terus yang terakhir Ibu, saya akan mengerjakan semua tugas-tugas yang ketinggalan karena saya semalam pulang itu Bu. Oh iya. Terima kasih ya Febi. Jadi Febi udah tahu bahwa tindakan yang Febi lakukan itu sudah melanggar prinsip keyakinan Febi sendiri ya. Mudah-mudahan besok-besoknya Febi itu lebih sehat. Jadi sarapan dulu dari rumah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Febi. Terima kasih ya Nak, sudah mau berdiskusi mencari solusi dari masalah yang Febi alami ya. Oke, boleh kembali ke kelas ya Febi, belajar seperti biasa lagi. Terima kasih ya Nak. Ibu tunggu tugasnya ya. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Damayanti Lubis, kelas 12-1 dari SMA Negeri 2 Sibolga. Saya akan menyampaikan umpan balik dari analisis kasus yang telah kami lakukan tadi. Pendekatan restitusi yang dilakukan oleh Ibu Anissa membuat saya tersadar dan mengakui kesalahan saya sendiri tanpa adanya paksaan. Karena Ibu Anissa memposisikan saya tidak sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Damayanti Lubis, kelas 12-1 dari SMA Negeri 2 Sibolga. Saya akan menyampaikan umpan balik dari analisis kasus yang telah kami lakukan tadi. Pendekatan restitusi yang Demikian persentase dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.